Saya akan mempresentasikan artikel hasil P2M saya yang berjudul Perangkat Pembelajaran Bermuatan Cerita Rakyat Bali, Suatu Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Kemanusiaan. Kegiatan P2M ini dilaksanakan di Sekolah PAUD Satya Sai Kumara Singaraja yang memiliki visi menjadi PAUD berkarakter nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini terdiri dari 5 unsur yang disebut sebagai pancapilar, meliputi satya artinya kebenaran, dharma kebajikan, santi kedamaian, prema kasih sayang, ahimsa tanpa kekerasan. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan solusi yang disepakati. Pada akhir tahun 2019, mulai kemunculan virus corona di Wuhan, Cina. Kemudian pada awal tahun 2020, mulai penyebaran virus corona ke hampir semua negara di dunia sehingga menimbulkan pandemi. Dan pandemi ini disebut sebagai pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus dengan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berkaitan dengan hal di atas, ada 2 permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru. Yang pertama, guru-guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan inti pembelajaran. Pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh guru-guru selama ini itu ditempatkan pada kegiatan pendahuluan. Tentu ini kurang tepat. Mestinya pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan karakter, sikap, itu harus menjadi bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang utamanya terdapat dalam kegiatan inti pembelajaran. Permasalahan yang kedua adalah guru-guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Terkait dengan 2 permasalahan ini, solusi yang disepakati antara pelaksana kegiatan P2M dengan pihak mitra, yaitu pihak kepala sekolah, yaitu dilaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop. Pada kegiatan ini diintegrasikan cerita rakyat Bali yang merupakan salah satu dari kearifan lokal Bali untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan melalui pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuat meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pelatihan pembelajaran. Metode pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyepakati waktu dan platform kegiatan pelatihan dan workshop. Kemudian pelaksana kegiatan P2M menyiapkan materi pelatihan dan workshop. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Diawali dengan pembekalan tentang kearifan lokal Bali, terutama cerita rakyat Bali, nilai-nilai kemanusiaan, pembelajaran daring, dan pengembangan perangkat. Berikutnya adalah pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran yang bermuatan kearifan lokal Bali atau cerita rakyat Bali. Cerita rakyat Bali yang diintegrasikan meliputi siap seleng, angse teken maca, angse teken empas, icicing gudik, ilutung teken ikekwe, dan kambing takuten maca. Berikutnya dilakukan pendampingan praktik pembelajaran daring melalui PDJ. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah tahap evaluasi yang dilakukan penilaian diri terhadap pemahaman guru-guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran bermuatan kembali, baik sebelum dan setelah kegiatan P2M. Kemudian penilaian produk perangkat pembelajaran dan keterampilan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran. Terakhir, pada akhir dari seluruh kegiatan P2M, dilakukan evaluasi pendapat guru-guru terhadap kegiatan P2M.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi lembar penilaian diri, rubrik penilaian produk, rubrik penilaian kinerja, kuesioner penilaian pendapat guru-guru. Data dan analisis data. Data yang diperoleh dari kegiatan P2M ini meliputi skor pemahaman guru-guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran bermuatan cerita rakyat Bali atau kearifan lokal Bali, dianalisis dengan menghitung engine ternormalisasi. Rumusnya dapat dilihat di slide. Berikutnya, data berupa skor hasil penilaian perangkat pembelajaran, skor hasil penilaian keterampilan mengajar secara daring, dan yang terakhir, skor pendapat guru-guru terhadap pelaksanaan kegiatan P2M. Ketiga skor ini dianalisis dengan menghitung skor rata-rata dan standar deviasi. Kriteria keberhasilan dari kegiatan P2M ini, yang pertama untuk skor gain ternormalisasi, itu nanti dikategorikan menggunakan tabel konversi tabel 1 yang rentangannya meliputi jika skor gain ternormalisasi berada dalam kisaran 0 sampai 0,29 itu tergolong rendah, 0,3 hingga 0,69 tergolong sedang, 0,7 hingga 1,0 tergolong tinggi. Untuk pendapat guru-guru terhadap kegiatan P2M itu digolongkan berdasarkan tabel 2. Untuk rentangan 1 sampai 1,79 tergolong tidak baik, 1,80 hingga 2,59 tergolong kurang baik, 2,60 hingga 3,39 tergolong cukup, 3,40 hingga 4,19 tergolong baik, 4,20 hingga 5,00 tergolong sangat baik. Kegiatan P2M ini dikatakan berhasil jika kategori skor gain ternormalisasi minimal tergolong tinggi, lebih dari atau sama dengan 0,7. Skor rata-rata hasil penilaian produk perangkat pembelajaran dan skor keterampilan melaksanakan pembelajaran daring minimal 85. Kemudian skor rata-rata pendapat guru minimal tergolong baik, lebih dari atau sama dengan 3,40. Hasil dan pembahasan. Tabel 1 menyajikan skor hasil gain ternormalisasi hasil penilaian diri pemahaman guru-guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran bermuatan kearifan lokal Bali. Skor rata-rata pretest 2,72, kemudian posttest 4,37, kenaikannya skor gain ternormalisasi 0,72, tergolong tinggi. Gambar 1 menyajikan perbandingan skor rata-rata penilaian diri pemahaman guru-guru tentang pembuatan perangkat pembelajaran bermuatan kearifan disajikan dalam diagram atau grafik batang. Tabel 2 menyajikan skor rata-rata penilaian produk perangkat pembelajaran dan keterampilan mengajar daring. Untuk perangkat pembelajaran, skor rata-rata 88,40 tergolong sangat bagus. Keterampilan mengajar secara daring, skor rata-rata 91,60 tergolong sangat baik. Berikutnya tabel 3 menyajikan pendapat guru-guru terhadap kegiatan pelatihan dan workshop. Skor rata-rata 4,61 tergolong sangat baik. Penutup. Simpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah pemahaman guru-guru dalam membuat perangkat pembelajaran bermuatan kearifan lokal Bali atau cerita rakyat Bali tergolong sangat baik. Produk perangkat pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru berkualitas sangat baik. Keterampilan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran daring tergolong sangat baik. Kemudian guru-guru menyambut dengan sangat baik kegiatan P2M ini. Saran-saran yang diajukan, guru-guru perlu mengintegrasikan cerita rakyat Bali ke dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Pemilihan cerita rakyat Bali perlu mempertimbangkan usia anak, utamakan cerita yang mengandung kasih sayang, dan hindari cerita yang mengandung kekerasan. Demikian presentasi saya akhiri dengan Parama Sakti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.